Pertarungan sengit antara Xiao Yan dan Jin Wuye, salah satu yang terkuat di aliansi Dosian, mencapai puncaknya. Xiao Yan, dengan tatapan membara, mengaktifkan teknik 10.000 tinju warisan dari sosok yang mulia. Tinju demi tinju melesat cepat, aura keemasan menyelimuti tubuhnya. Di sisi lain, Jin Wuye menyeringai, matanya memancarkan aura gelap. Kau pikir teknik rendahan seperti itu bisa mengalahkanku? Ejeknya, ia kemudian melepaskan 10.000 bayangan sosok naga hantu. Energi hitam pekat berputar di sekelilingnya, membentuk naga-naga ilusi yang siap menerkam. Benturan dua kekuatan dahsyat itu tak terhindarkan. Alam hukuman dewa bergetar, planet-planet di sekitar mereka mulai hancur. Semua yang menyaksikan pertarungan itu gemetar ketakutan. Xiao Yan meraung, ini adalah akhirmu. Jin Wuye, duar. Xiao Yan terpental, menghantam beberapa planet hingga berkeping-keping. Namun, ia segera bangkit, matanya penuh tekad. Sementara itu, Jin Wuye tidak seberuntung itu. Tubuhnya hancur oleh 10.000 pukulan Xiao Yan, berubah menjadi debu. Namun, Xiao Yan menyadari arti kata abadi. Ia tidak bisa menghabisi Jin Wuye dengan cara biasa. Sial, gumamnya, aku masih belum tahu cara menghabisi makhluk abadi. Dengan cepat, ia berteriak kepada tahanan spiritual, segel dia sekarang. Seperti yang diharapkan Xiao Yan, tubuh Jin Wuye yang hancur total mulai bersatu kembali. Saat tubuh itu hampir sempurna, rantai besi melesat melintasi tubuhnya dalam sekejap. Kekuatan penyegelan memenjarakan Jin Wuye sepenuhnya. Sialan kau, bocah, teriak Jin Wuye. Suaranya penuh amarah dan frustrasi. Berani sekali kau melakukan ini padaku. Ia meronta-ronta, mencoba melepaskan diri dari rantai yang mengikatnya. Tetapi sia-sia, kekuatan penyegelan itu terlalu kuat. Di sisi lain, tahanan spiritual menjelaskan, ini adalah salah satu dari 3 segel roh yang dulu menyegel dewa asli. Persediaan segel kita sudah habis, jadi kita hanya bisa menggunakan ini. Segel ini hanya bisa menahan Jin Wuye selama 100 tahun. Xiao Yan melambaikan tangannya dengan tenang. 100 tahun sudah cukup, katanya. Jin Wuye terpenjara, tubuhnya kaku, tak bisa bergerak, ia tak bisa berbicara. Hanya matanya yang bisa bergerak, menyaksikan situasi di sekelilingnya. Semua percakapan terdengar jelas di telinganya. Xiao Yan mendekat, menatap Jin Wuye yang tertembus rantai besi. Berdiri dengan tangan di belakang, Xiao Yan berkata dengan nada mengejek, maafkan aku, Jin Wuye, aku tidak tahu cara menghabisi seorang abadi. Jadi, aku tidak tahu harus berbuat apa selain melakukan ini. Ia terkekeh, tapi jangan khawatir, pertarungan kita tadi sangat mengasyikkan, hampir membuat seluruh tempat hukuman para dewa ini runtuh. Kau bisa menghargai pemandangan akhir dunia ini. Mata Jin Wuye melotot, amarah membara di dalamnya. Ia berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan diri, tapi segel itu terlalu kuat. Matanya melirik ke sekeliling, mencari Li Su. Dengan susah payah, ia memberi isyarat dengan matanya. Xiao Yan mengikuti arah pandang Jin Wuye, lalu menoleh ke arah Li Su. Ia kembali menatap Jin Wuye. Kau masih ingin meminta bantuan? Tanyanya, senyum dingin terukir di wajahnya. Ia menoleh ke arah Li Su. Apa kau ingin menyelamatkannya? Li Su tersenyum dan menggelengkan kepalanya perlahan. Mata Jin Wuye bergetar, ia benar-benar ingin menghabisi Li Su saat itu juga. Xiao Yan tersenyum puas, lalu menoleh ke sekeliling. Kita harus bersiap untuk keluar dari tempat ini, katanya. Ia merenung, jika tempat hukuman para dewa ini runtuh, semua segel dan batasan akan hilang. Klon dewa asli juga bisa pergi. Tapi seperti yang dikatakan Zhan Lao, lanjutnya, jika klon dewa asli pergi dari sini, dia akan segera ditemukan. Begitu dia memasuki dunia luar, dia pasti akan membawa masalah. Satu-satunya cara agar dia bisa pergi adalah dengan memasuki pagoda pemurnian. Sementara itu, di kegelapan aliansi Dosian, seorang sosok kuat tiba-tiba membuka mata. Matanya menembus kegelapan, melihat segala yang terjadi di tempat hukuman para dewa, termasuk situasi Jin Wuye. Setelah ragu sejenak, sosok itu menghilang dari altar, meninggalkan kegelapan. Dengan kekuatan mengerikan, ia melesat menuju gerbang tempat hukuman para dewa. Kembali ke Xiao Yan, yang berniat meninggalkan tempat itu, ia berpikir untuk membawa semua orang pergi dengan selamat terlebih dahulu. Sebenarnya, Xiao Yan tidak berniat menghabisi Jin Wuye. Dengan Dong Haiwan dan Lei Ji, ia bisa mendapatkan informasi tentang cara menghabisi makhluk abadi. Namun, jika Jin Wuye mati, ancaman yang lebih besar pasti akan datang. Tiba-tiba, Xiao Yan mengerutkan kening. Apa ada yang salah denganku? Gumamnya. Mengapa aku selalu merasa tidak nyaman? Bersamaan dengan gumaman Xiao Yan, tahanan spiritual mulai berbicara.
Dengan formasi yang ada, mereka bisa mengetahui situasi keseluruhan. Ada seseorang yang mendekat, kata tahanan spiritual. Xiao Yan memberi isyarat kepada semua orang. Ia merasakan krisis yang kuat. Sepertinya ia bisa merasakan aura itu, aura yang sangat mirip dengan miliknya. Aneh, gumam Xiao Yan, sebaiknya kita mundur dulu. Sepertinya ada pertempuran sengit sebelum kita bisa meninggalkan tempat ini. Semua orang mengikuti perkataan Xiao Yan, mundur ribuan meter. Hanya tersisa Xiao Yan, klon dewa asli, dan tahanan spiritual. Xiao Yan merenung, orang yang datang ini juga seorang tingkat keabadian. Aku tidak pernah berpikir tempat hukuman para dewa ini akan menarik dua makhluk abadi dari aliansi Dosian. Saat Xiao Yan menunggu sosok misterius itu, tiba-tiba, tanpa peringatan, di belakangnya muncul seorang pria aneh. Seorang lelaki tua renta, wajahnya dipenuhi kerutan dalam, memegang labu anggur usang yang tampak seperti sahabat setianya. Pipinya merah merona, seolah terbakar oleh minuman keras yang terus-menerus. Xiao Yan mengerutkan kening, perasaan tidak nyaman menjalari tulang punggungnya. Aura lelaki tua itu aneh, tidak seperti apapun yang pernah ia rasakan sebelumnya. Ia mencoba mengingat, memeras otaknya, apakah lelaki tua itu termasuk di antara orang-orang yang pernah ia selamatkan dari tempat hukuman para dewa. Namun, sekeras apapun ia mencoba, ia yakin belum pernah melihat wajah itu sebelumnya. Lelaki tua itu memandang Xiao Yan dengan tatapan menyelidik, seolah mencoba menembus jiwanya. Kau, suaranya serak, seperti gesekan batu. Kau reinkarnasi dari hantu licik itu, dewa jahat. Xiao Yan tersentak, kejutan melanda dirinya. Selain karena aura lelaki tua itu jauh lebih kuat dari siapapun yang pernah ia temui, ia juga menyadari implikasi dari perkataan lelaki tua itu, dewa jahat. Julukan itu sudah lama terkubur dalam sejarah, bagaimana orang ini bisa tahu? Namun, Xiao Yan merasakan bahwa lelaki tua itu tidak memiliki niat membunuh. Karena itu, ia memutuskan untuk berbicara dengan sopan, dengan harapan bisa mendapatkan jawaban. Ia menangkupkan tangan, memberikan hormat yang mendalam. Senior, ucapnya dengan tenang, apa yang Anda inginkan? Lelaki tua itu menyesap anggurnya, matanya menyipit. Kau telah menyelamatkanku dari penjara segel sebelumnya. Jawabnya, suaranya sedikit melembut, aku berterima kasih. Ia kembali menangkupkan tangan, membalas hormat Xiao Yan. Aku melihat potensi besar dalam dirimu. Anak muda, kau memiliki kekuatan untuk mengubah dunia. Xiao Yan terkejut dengan pujian itu. Namun, ia tidak ingin berlama-lama di tempat berbahaya ini. Ia mencoba mengalihkan pembicaraan. Senior, tempat ini akan segera runtuh. Mengapa Anda tidak bergabung dengan Xiao Feng dan pergi dari sini? Kita harus bergegas. Pria tua itu menggelengkan kepalanya dengan sedih. Aku menghargai kebaikanmu, anak muda, katanya. Namun tempat ini adalah rumahku. Aku telah menghabiskan sebagian besar hidupku di sini. Aku berharap daun-daun yang berguguran akan kembali ke akarnya. Aku sudah cukup menderita dalam hidup ini dan tidak ingin kembali berjuang. Xiao Yan terdiam, merasakan kesedihan yang mendalam. Ia mengangguk, menghormati keputusan lelaki tua itu. Saya mengerti, katanya dengan tulus. Semoga Anda mendapatkan kedamaian. Pria tua itu masih menyipitkan matanya ke arah Xiao Yan, tatapannya tajam dan menusuk. Dendam macam apa yang dimiliki orang lain terhadapmu? Tanyanya dengan nada ingin tahu. Aku penasaran karena ada begitu banyak dendam yang tertuju padamu. Rasanya seperti kau menarik semua kebencian di dunia ini. Xiao Yan mengerutkan kening, mencoba memahami maksud dari pertanyaan itu. Ia menebak bahwa sosok yang dimaksud adalah Jin Wuye, makhluk abadi yang baru saja ia segel. Namun, ia juga merasakan bahwa perkataan terakhir pria itu menyangkut sosok yang akan segera datang. Sosok yang auranya jauh lebih kuat dan lebih mengancam daripada Jin Wuye. Xiao Yan tidak bisa menebak siapa yang akan datang. Tetapi fluktuasi auranya terasa seperti badai yang akan segera meletus. Melihat Xiao Yan terdiam, pria tua itu menyesap anggurnya, ekspresinya sulit dibaca. Seseorang di tingkat keabadian bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti. Katanya dengan nada meremehkan, aku lebih tertarik pada bagaimana kau mendapatkan klon dewa asli di sebelahmu. Itu adalah prestasi yang luar biasa. Xiao Yan menjawab tanpa ragu, aku merebut paksa tubuh itu. Mendengar hal ini, pria tua itu terkejut dan tidak percaya. Matanya membelalak, labu anggur di tangannya hampir jatuh. Setelah beberapa saat, ia mengangguk perlahan, ekspresinya berubah menjadi kekaguman. Itu sangat menakjubkan, katanya dengan nada kagum, karena kau telah merebut tubuh dari dewa asli. Itu adalah tindakan yang berani dan penuh risiko. Namun, aku khawatir bahwa hanya dengan satu dewa asli saja tidak akan cukup untuk melindungi dunia dari ancaman yang lebih besar. Xiao Yan mengangguk, merasakan beban tanggung jawab yang semakin berat di pundaknya. Saya tahu, katanya dengan nada serius. Karena itu, saya meminta nasihat dari senior. Apa yang harus saya lakukan?
Di alam semesta ini, ada banyak dunia yang mungkin belum kau jelajahi. Banyak orang-orang kuat yang bermunculan dan sering berganti. Mereka akan saling mengalahkan satu sama lain, berjuang tanpa henti, sampai akhirnya mereka mencapai puncak kejayaan. Dunia ini bertunas, tumbuh, berkembang, lalu layu, sebelum akhirnya kembali ke sirkulasi sebelumnya. Dunia ini tidak pernah benar-benar menghilang, tetapi hanya terhapus, dilupakan, dan menciptakan dunia baru yang dipenuhi debu dan manusia baru. Xiao Yan mengerutkan kening, mencoba memahami konsep yang rumit itu. Apakah dunia ini lahir dengan sendirinya, atau diciptakan oleh Tuhan? Tanyanya dengan rasa ingin tahu. Pria tua itu menggelengkan kepala, senyum misterius menghiasi wajahnya. Pertanyaan itu konyol, katanya, tetapi aku tidak akan menyangkalnya. Mungkin saja dunia ini diciptakan oleh Tuhan, oleh kekuatan yang lebih tinggi dari kita. Tetapi mungkin juga tidak. Mungkin dunia ini hanya ada karena kebetulan, karena hukum alam yang tak terhindarkan. Xiao Yan masih mengerutkan kening, merenungi perkataan pria itu. Ia merasa semakin bingung dan tidak yakin dengan apapun. Pria tua itu menepuk bahu Xiao Yan dengan lembut. Jangan terlalu percaya padaku, katanya dengan nada bijak. Aku hanyalah seorang lelaki tua yang suka minum anggur. Aku berharap kau akan sukses. Anak muda, aku berharap kau bisa melindungi duniamu. Apapun yang terjadi, setelah pertempuran ini, aku akan menunjukkan jalan yang mungkin berguna bagimu. Tapi ingat, jalan itu hanyalah petunjuk. Kau harus menemukan jalanmu sendiri. Xiao Yan mengangguk, merasakan beban tanggung jawab yang semakin berat di pundaknya. Ia memiliki tugas lain yang lebih penting. Tugas yang tidak bisa ia tunda lagi. Ia menggertakkan gigi dan mendongak, mendengar suara gemuruh yang melesat kencang dari kejauhan. Suara itu semakin keras, semakin dekat, sampai akhirnya semua orang melihat aliran cahaya yang melesat di langit. Xiao Yan di tubuh klon dewa asli melangkah maju, tubuhnya memancarkan aura yang kuat dan menakutkan. Xiao Yan mundur selangkah. Xiao Yan merenung, bergumam pada dirinya sendiri. Aura ini familiar. Ia bertanya-tanya apakah orang yang datang ini juga telah menjadi pewaris dari Yang Mulia, orang yang memiliki hubungan erat dengan jiwanya. Tubuh fisik dan jiwa Xiao Yan saling terkait erat, sehingga ia bisa merasakan kontak semakin dekat mereka. Xiao Yan melihat cahaya yang semakin mendekat, semakin terang, semakin kuat. Orang ini membawa banyak warisan yang mulia, gumamnya dengan nada serius. Semua orang memandang ke arah langit, mata mereka terpaku pada cahaya yang mendekat. Orang-orang yang telah diselamatkan oleh Xiao Yan mungkin pernah menjadi makhluk keabadian, tetapi kekuatan mereka telah menurun ke tingkat dogat, bahkan berubah menjadi tubuh spiritual. Oleh karena itu, sulit bagi mereka untuk ikut dalam pertempuran ini. Mereka hanya bisa menyaksikan, berdoa agar Xiao Yan bisa mengatasi tantangan ini. Mereka melihat kehampaan di sekelilingnya hancur, terdistorsi oleh kekuatan yang luar biasa. Aliran cahaya menjadi semakin dekat, dan ketika berada sekitar jarak beberapa ratus meter, kehampaan di atas kepala Xiao Yan langsung hancur berantakan. Tiba-tiba, sebuah telapak tangan besar berukuran 10.000 meter muncul, menyerang ke arah Xiao Yan dengan kekuatan yang menghancurkan. Xiao Yan, yang berada di dalam tubuh klon dewa asli, segera menghentakkan tinjunya tanpa ragu-ragu. Tinju itu dilesatkan ke arah telapak tangan raksasa, bertabrakan dengan kekuatan yang luar biasa. Serangan itu hancur dalam sekejap, berubah menjadi debu kosmik. Aliran cahaya yang melesat juga tiba-tiba menghilang, seolah ditelan oleh kehampaan. Sosok Xiao Yan seketika menghilang dari pandangan. Semua orang melihat ada kedua sosok yang muncul bersama di kehampaan lain, di tempat yang jauh dari tempat mereka berdiri. Mereka melihat kedua tinju yang saling bertabrakan dengan keras, menciptakan gelombang kejut yang mengguncang seluruh alam semesta. Sekali lagi, kehampaan di sekitar runtuh, terdistorsi oleh kekuatan yang tak terbayangkan. Badai kehampaan kembali terjadi, mengancam untuk menelan segalanya. Suara keras menyebar ke seluruh penjuru, memekakkan telinga siapapun yang mendengarnya. Lalu, semua orang melihat adanya badai energi yang menyapu sekeliling, menghancurkan apapun yang menghalangi jalannya. Barulah pada saat ini semua orang bisa melihat siapa sosok yang baru saja muncul, sosok yang telah menantang Xiao Yan dalam pertempuran yang menentukan ini. Li Su, yang berjarak ribuan meter jauhnya, segera mengenali sosok itu dengan terkejut. Itu Luo Tian, serunya. Dia datang ke sini hampir 1000 tahun yang lalu. Mata Fan Yi dan Qiuyi terfokus setelah mendengar teriakan Li Su. Mereka segera mengenali sosok Luo Tian, dan mata mereka melotot tak percaya. Aku ingat, kata salah satu di antara mereka, pada saat itu Luo Tian hanyalah seorang dogat, tapi sekarang, sungguh luar biasa. Hanya dalam 1000 tahun, ia telah menjadi sosok keabadian dan berkuasa. Keduanya menghela napas, dipenuhi dengan kekaguman dan sedikit ketakutan. Luo Tian telah menyebabkan kegemparan di tempat hukuman para dewa. Meskipun tidak sebaik Xiao Yan, tetapi apa yang dilakukan oleh Luo Tian ini masih segar di dalam ingatan mereka.
Sementara itu, pertempuran seketika terjadi kebuntuan. Kedua belah pihak saling mundur satu persatu, menciptakan jarak di antara mereka. Namun, di saat berikutnya, kedua belah pihak segera kembali melancarkan serangan dengan kecepatan yang sangat cepat. Bayangan tinju di antara kedua belah pihak saling dilesatkan, memenuhi kehampaan dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Tidak ada pihak yang menggunakan Origin Ki. Mereka berdua benar-benar bertarung dengan menggunakan kekuatan fisik, mengandalkan kecepatan, kekuatan, dan keterampilan bertarung mereka. Namun, di tengah-tengah pertempuran yang sengit ini, Xiaoyan juga segera menyadari bahwa tinju kanan dari Luo Tian ini lebih sering digunakan, lebih kuat, dan lebih mematikan. Xiaoyan seketika menyadari bahwa lengan ini sama dengan lengan Xiaoyan yang berada di lengan kirinya, lengan yang tidak lain adalah warisan yang mulia. Wajah Luo Tian menunjukkan ekspresi yang galak, memancarkan niat membunuh yang dingin dan kejam. Ia mengepalkan kelima jari lengan kanannya dan segera meninju ke arah klon dewa asli. Kekuatan yang dahsyat meledak dari lengan kanan Luo Tian secara instan, kekuatan yang jauh lebih kuat daripada pukulan sebelumnya. Klon dewa asli juga meninju, menyambut serangan Luo Tian dengan kekuatan yang sama. Benturan di antara kedua belah pihak kembali terjadi, menciptakan gelombang kejut yang mengguncang seluruh alam semesta. Namun, pada benturan kali ini, hanya dalam waktu sesaat, tubuh klon dewa asli sedikit terpental ke belakang, menunjukkan bahwa kekuatan Luo Tian lebih unggul. Xiaoyan menyipitkan matanya, merasakan bahaya yang semakin dekat. Tanpa sadar, ia bergumam, "Itu, lengan kehancuran dewa." Luo Tian mendengar gumaman Xiaoyan dan tiba-tiba mengangkat kepalanya, menatap ke arah Xiaoyan dengan ekspresi terkejut dan curiga. Bagaimana orang ini bisa tahu tentang lengan kehancuran dewa? Hanya sedikit orang di alam semesta ini yang mengetahui keberadaan lengan itu. Luo Tian mengerutkan kening dan sedikit mundur, mencoba menjaga jarak dari Xiaoyan. Ia sepertinya merasakan sesuatu yang aneh, sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Oleh karena itu, Luo Tian ingin segera menyelesaikan pertempuran ini, sebelum hal yang tidak diinginkan terjadi. Memikirkan hal ini, Luo Tian pun segera memancarkan kekuatan yang kuat, kekuatan yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Fluktuasi kekuatan ini membuat kehampaan dan badai kehampaan di sekitar menjadi semakin bergulung, semakin ganas. Setelah beberapa saat, Luo Tian pun segera mengangkat kakinya dan mengambil langkah ke depan. Langkah yang penuh dengan kekuatan dan tekad. "Teknik 7 langkah pengguncang dewa," teriak Luo Tian dengan suara menggelegar. Pada saat yang bersamaan, tepat di atas kepala Xiaoyan, di tengah-tengah kehampaan yang bergejolak, ada bayangan macan hitam besar yang jatuh dari langit, menekan ke arah Xiaoyan dengan kekuatan yang tak terhentikan. Bayangan itu meraung, menciptakan suara yang memekakkan telinga dan menakutkan. Xiaoyan menyipitkan matanya, merasakan ancaman yang sangat nyata. Ia bisa merasakan bahwa bayangan itu sangat kuat, lebih kuat dari apapun yang pernah ia hadapi sebelumnya. "Sepertinya aku harus menggunakan tinju serius untuk menghadapi bayangan virtual ini," gumam Xiaoyan pada dirinya sendiri. Pada akhirnya, Xiaoyan tanpa ragu-ragu segera melesatkan tinjunya dengan keras, melepaskan semua kekuatan yang ia miliki. Kekuatan yang dahsyat mengalir deras bersama-sama ketika saling bersentuhan, menciptakan ledakan energi yang luar biasa. Kedua serangan pada akhirnya saling meledak dengan kekuatan yang menakutkan, menciptakan gelombang kejut yang menyapu seluruh alam semesta. Dua serangan ini benar-benar saling menyelesaikan satu sama lain, menghancurkan satu sama lain menjadi debu kosmik. Setelah bentrokan yang dahsyat itu, Luo Tian yang berdiri di kejauhan juga tiba-tiba menyipitkan matanya, ekspresinya berubah menjadi serius. Ia belum pernah melihat Xiaoyan di dalam ingatannya, tetapi kata-kata Xiaoyan sebelumnya, tentang lengan penghancur dewa, membuat Luo Tian merasa sangat tidak nyaman. Di tengah-tengah kebingungannya, Luo Tian bertanya-tanya mengapa Xiaoyan bisa mengetahui tentang lengan penghancur dewa, warisan rahasia yang hanya diketahui oleh segelintir orang. Jelas sekali Luo Tian bisa merasakan bahwa sosok ini bukanlah pewaris dari Yang Mulia. Tetapi bagaimana ia bisa mengetahui tentang lengan itu? Namun, Luo Tian segera menekan pemikirannya ini, menolak untuk terpaku pada pertanyaan yang tidak bisa ia jawab. Ia memiliki tujuan yang lebih penting, tujuan yang harus ia capai dengan segala cara. Tidak peduli siapapun sosoknya, gumam Luo Tian di dalam hatinya, matanya dipenuhi dengan tekad yang dingin dan kejam. Jika dirinya mengetahui tentang lengan penghancur dewa, maka pada saat ini, ia harus mati. Luo Tian kembali berteriak, melepaskan semua kekuatan yang ia miliki. Ia kembali mengeluarkan teknik 7 langkah pengguncang dewa, teknik yang bisa mengguncang seluruh alam semesta. Langkah kedua bayangan raksasa di kehampaan kembali terbentuk, lebih besar, lebih kuat, dan lebih menakutkan daripada sebelumnya. Bayangan nyata sosok bintang purba di Saurus mengerikan dan meraung, menciptakan suara yang memekakkan telinga, lalu kembali menyerang ke arah Xiaoyan dengan kekuatan yang menghancurkan. Kekuatan yang dilesatkan lebih kuat 2 kali lipat daripada sebelumnya,
mengancam untuk menghancurkan segalanya di jalannya. Setiap langkah-langkah ini tampak terlihat sederhana, tetapi kekuatannya benar-benar sangat kuat, cukup untuk menghancurkan planet dan bintang-bintang. Sementara itu, di sisi lain, Xiao Yan pada saat ini tersenyum dan masih berbicara dengan tenang. Ini benar-benar sangat menarik, kata Xiao Yan dengan nada meremehkan. Gunakan saja semua keahlian yang dirimu miliki. Biarkan aku menonton dan mengamatinya. Setelah selesai berbicara, Xiao Yan pun kembali mengepalkan tinjunya dan meninju bayangan raksasa di kehampaan. Benturan segera terjadi dengan suara tumpul yang menyebar ke segala arah, mengguncang seluruh alam semesta. Namun, bayangan raksasa ini hanya bergetar sedikit, menunjukkan bahwa pertahanan Xiao Yan sangat kuat. Xiao Yan tidak ragu-ragu lagi, segera melesatkan pukulan kedua. Dua pukulan pada saat ini benar-benar baru bisa menghancurkan sosok bayangan raksasa. Luo Tian pada saat ini juga seketika terkejut, karena serangan miliknya benar-benar dihancurkan dengan dua pukulan. Luo Tian tanpa sadar bergumam, ini benar-benar sungguh mengejutkan. Aku tidak pernah menyangka akan ada orang yang begitu kuat di tempat seperti tempat hukuman para dewa ini. Ini benar-benar sangat mengasyikkan, dan aku ingin melihat apakah sosok ini benar-benar begitu kuat. Aku ingin melihat apakah sosok ini bisa menahan langkah ketiga milikku. Setelah selesai berbicara, Luo Tian pun segera kembali maju, melepaskan kekuatan yang lebih kuat. Selang kekuatan yang lebih kuat pada saat ini segera mengembun, membentuk kembali bayangan serigala hitam mata merah, sebelum akhirnya menyerang kembali ke arah Xiao Yan. Sementara itu, Xiao Yan pada saat ini tanpa ragu segera melancarkan pukulan berturut-turut. Setelah memahami kekuatan peningkatan serangan dari Luo Tian sebelumnya, Xiao Yan pada saat ini melesatkan banyak pukulan untuk berhadapan dengan bayangan raksasa. Benturan pada akhirnya segera terjadi, tetapi pada saat ini durasi tahan keduanya cukup lama, menunjukkan bahwa serangan Luo Tian semakin kuat. Namun, pada akhirnya, setelah beberapa saat, Xiao Yan masih bisa menyelesaikan serangan dari Luo Tian. Luo Tian pada saat ini hanya bisa melotot melihat serangan kuatnya benar-benar diselesaikan. Luo Tian bahkan tidak bisa merasakan adanya jejak origin Qi di tubuh Xiao Yan. Hal ini juga yang pada akhirnya membuat Luo Tian memikirkan apakah dirinya harus menggunakan kekuatan ini lebih lanjut atau tidak. Namun, meskipun begitu, Luo Tian pada saat ini hanya bisa menggertakkan gigi. Sejauh ini, Luo Tian benar-benar telah menggunakan maksimal hingga langkah ketiga. Tampaknya ini adalah pertama kalinya Luo Tian harus menggunakan langkah keempat dari teknik ini. Namun, ketika memikirkan hal ini, Luo Tian pun sedikit mengerutkan kening dan merenung. Meskipun kekuatan dari setiap langkahnya menjadi semakin kuat, pada saat yang bersamaan, persyaratan untuk kekuatan fisiknya juga sangat tinggi. Origin Qi dan darah di tubuh Luo Tian telah melonjak dengan langkah ketiga yang sebelumnya dilesatkan. Oleh karena itu, pada saat ini tampak sangat sulit bagi Luo Tian untuk bisa mengeluarkan langkah keempat. Namun, meskipun begitu, Luo Tian harus mengambil langkah keempat ini apapun yang terjadi. Luo Tian secara alami mengetahui kondisi fisiknya sendiri pada saat ini. Setelah meninggalkan altar, tanpa suplai darah, fungsi tubuh dari Luo Tian akan menurun dengan sangat cepat. Jika hal tersebut berlangsung lama, dan jika origin Qi serta darah habis, seorang dogat saja bahkan akan bisa menghancurkan Luo Tian dengan mudah. Bersamaan dengan Luo Tian yang merenung, Xiao Yan pada saat ini sedikit tersenyum. Xiao Yan pada akhirnya segera bertanya apakah ini sudah berakhir. Sebaiknya dirimu pada saat ini menggunakan semua kekuatanmu yang tersisa, kata Xiao Yan dengan nada mengejek. Xiao Yan tahu bahwa Luo Tian pada saat ini masih memiliki andalan lainnya, dirinya juga memiliki begitu banyak warisan dari Yang Mulia, dan jika hanya seperti itu, kekuatan yang dirinya miliki itu benar-benar sangat mengecewakan. Luo Tian pun seketika mengangkat kepalanya, menatap ke arah Xiao Yan yang pada saat ini memprovokasinya. Luo Tian pun seketika meraung ketika mengeluarkan teknik 7 langkah pengguncang dewa, langkah keempat. Luo Tian pun segera melangkah dengan berat ketika melakukan langkah keempat dari serangan ini. Dilihat dari tampilannya, langkah keempat ini sepertinya telah mencapai batas dari Luo Tian. Darah juga pada saat ini benar-benar segera keluar dari mata dan sudut mulutnya. Tampaknya tubuh dari Luo Tian benar-benar memikul beban yang sangat besar. Namun, meskipun begitu, serangan dari langkah keempat ini benar-benar sangat luar biasa. Badai kehampaan di sekitar juga seketika meningkat dengan hebat. Xiao Yan juga terkejut setelah menyaksikan bahwa setiap langkah ini benar-benar sangat luar biasa. Pada akhirnya, teknik 7 langkah pengguncang dewa ini benar-benar menarik minat dari Xiao Yan. Xiao Yan pada akhirnya menahan perasaannya ini, dan ketika menghadapi bayangan raksasa di kehampaan, Xiao Yan pun segera mengepalkan jarinya dan mengeluarkan tinju terkuat dari klon dewa asli. Cahaya kemasan tampak muncul, menyinari seluruh alam semesta. Tidak ada gerakan mewah di dalam satu pukulan ini, tetapi kekuatan yang tersapu dipenuhi dengan kekuatan penghancur. Dalam sekejap, kehampaan hancur,
dan badai kehampaan seketika bergulir. Bayangan raksasa ini juga pada akhirnya benar-benar bertemu dengan tinju, sebelum akhirnya dalam sekejap mata dihancurkan, lenyap tanpa jejak. Luo Tian awalnya berpikir bahwa langkah keempat ini benar-benar akan memberikan keuntungan baginya, akan mengubah jalannya pertempuran. Namun, ketika tinju dahsyat Xiao Yan ini benar-benar menghancurkan serangannya dalam sekejap, Luo Tian pada saat ini benar-benar hanya bisa melongo dengan lemah, tubuhnya gemetar tak terkendali. Sosoknya pada akhirnya, dengan mata memerah, segera bergumam, bahwa ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin dirinya bisa menahan serangan dengan kekuatan fisik semata? Luo Tian pada saat ini menatap ke arah Xiao Yan dengan penuh keterkejutan dan mata menegang. Sedari awal, Luo Tian sudah mengetahui adanya sesuatu yang salah. Dirinya benar-benar tidak bisa memahami Xiao Yan yang pada saat ini berada di hadapannya, jika dirinya pada saat ini terus bertarung. Luo Tian menyadari bahwa dirinya benar-benar akan jatuh dalam kerugian, bahkan mungkin akan kehilangan nyawanya. Selain itu, pihak lain juga benar-benar sangat jelas mengetahui tentang warisan dari Yang Mulia. Luo Tian juga khawatir bahwa dirinya akan kehilangan warisan dari Yang Mulia, warisan yang telah ia perjuangkan dengan susah payah. Pada akhirnya, Luo Tian pun segera berbalik dan siap untuk melarikan diri. Pada saat yang sama, dirinya juga mengeluarkan slip batu giok di tangannya. Slip batu giok ini pun seketika dihancurkan, dan pada saat ini dirinya benar-benar memberitahu pemimpin aliansi Dosian tentang situasi yang sedang ia hadapi. Sementara itu, di sisi lain, Xiao Yan pada saat ini sedikit tersenyum. Xiao Yan pada akhirnya lanjut berkata, "Dirimu boleh pergi, tetapi dirimu harus meninggalkan warisan milikmu." Setelah selesai berbicara, klon dewa asli pun seketika berubah menjadi bayangan dan menyusul Luo Tian dalam sekejap. Melihat Xiao Yan yang muncul di hadapannya, Luo Tian pada saat ini tampak murung. Dirinya pada akhirnya segera mengangkat tangan kanannya dan pada saat ini berniat untuk meninju Xiao Yan. Sosoknya berteriak dengan marah ketika mengeluarkan teknik lengan penghancur dewa. Tetapi pada saat yang bersamaan, Luo Tian pada saat ini terkejut ketika melihat bahwa ada sesuatu yang salah. Dirinya segera menundukkan kepalanya, menatap ke arah seluruh lengan kanannya yang pada saat ini benar-benar menghilang begitu saja, seolah-olah tidak pernah ada di sana. Seberkas cahaya dari lengannya pada saat ini segera melesat ke kejauhan, dan menatap ke arah tersebut, Luo Tian bisa melihat sosok Xiao Yan asli yang berdiri dengan lengan penghancur dewa. Xiao Yan pada saat ini segera mengangkat lengan kanan baru miliknya dan menggerakkan jari-jarinya, seolah-olah sedang menguji kekuatan barunya. Luo Tian pada akhirnya segera menstabilkan sosoknya, sebelum akhirnya kembali menatap ke arah Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini terlihat tampak senang setelah mendapatkan warisan dari Yang Mulia. Xiao Yan menyadari, dengan dua lengan Yang Mulia ini, efek dari lengan penghancur dewa benar-benar akan ditingkatkan. Namun, Xiao Yan pada saat ini segera menekan perasaannya dan kembali menatap ke arah Luo Tian. Ekspresi Luo Tian pada saat ini terlihat berubah, dipenuhi dengan penuh ketakutan dan keputusasaan. Luo Tian pada saat ini benar-benar tidak tahu bagaimana cara Xiao Yan melakukan hal tersebut, bagaimana Xiao Yan bisa merebut warisan Yang Mulia begitu saja. Namun, tidak ada waktu untuk bertanya, dan Luo Tian pada saat ini masih memutuskan untuk melarikan diri. Sosoknya dengan tergesa-gesa segera menghentakkan kakinya dan melesat mundur dengan keras, mencoba menjauh dari Xiao Yan sejauh mungkin. Luo Tian pada saat ini benar-benar merasa menjadi semakin lemah, karena kekuatan dari Yang Mulia telah diambil sedikit demi sedikit. Terlebih lagi, kondisi dan origin Qi di tempat ini benar-benar membuat energi dari Luo Tian menjadi semakin kacau, semakin terkuras. Pada akhirnya, cahaya segera melintas di tangan Luo Tian dan sebuah kristal segera muncul. Begitu Luo Tian mengangkat tangannya, semua orang pada saat ini melihat sosok Luo Tian yang menghilang begitu saja, hingga bahkan auranya tidak dapat dirasakan. Melihat hal tersebut, sosok Xiao Yan pada saat ini hanya terdiam, sementara klon dewa asli juga berhenti, melihat Xiao Yan yang tidak mengambil tindakan. Pria tua yang memegang labu anggur pada saat ini segera bertanya. Sosoknya bertanya, mengapa Xiao Yan pada saat ini membiarkan dirinya melarikan diri. Menanggapi hal tersebut, Xiao Yan segera berkata, "Diriku tidak membiarkannya melarikan diri." Pria tua itu pun mengerutkan kening dan lanjut bertanya, "Jika begitu, mengapa Xiao Yan tidak bergerak?" Xiao Yan pun sedikit tersenyum dan berkata, "Mengapa Xiao Yan harus mengejarnya? Dia tidak akan bisa lari, karena aku masih bisa merasakan dia." Mendengar hal tersebut, pria tua itu pada saat ini sedikit malu, sebelum akhirnya berkata bahwa dirinya benar-benar sama dengan hantu licik itu. Xiao Yan pun sedikit tersenyum dan mengangkat alisnya, sebelum akhirnya berkata, sepertinya senior pernah juga digoda olehnya. Sosok tua itu seketika membuang muka dari hadapan Xiao Yan, sementara Xiao Yan masih tersenyum. Secara alami, Xiao Yan menyadari bahwa yang dimaksud oleh sosok tua tersebut adalah dewa jahat.
Setelah itu, Xiao Yan pada akhirnya segera kembali bergerak, menyapu ke depan untuk menghampiri Luo Tian. Luo Tian di sisi lain juga pada saat ini benar-benar terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Xiao Yan. Dirinya benar-benar bisa merasakan aura dari Luo Tian, dan Luo Tian tidak tahu bagaimana cara Xiao Yan melakukannya. Luo Tian pada saat ini gemetar ketakutan. Luo Tian secara alami tidak akan bisa melawan dengan adanya klon dewa asli. Terlebih lagi, sosok Xiao Yan ini juga benar-benar lebih aneh. Luo Tian benar-benar tidak memiliki gambaran apapun tentang kekuatan misterius apa yang digunakan oleh Xiao Yan. Oleh karena itu, pada saat ini, karena dirinya tidak bisa melawan, maka dirinya hanya bisa mengulur waktu, berharap pemimpin aliansi Dosian akan segera datang untuk menyelamatkannya. Sementara itu, di sisi lain, Xiao Yan pada saat ini masih terus mendekat menuju ke arah Luo Tian. Meskipun Xiao Yan tidak bisa melihat Luo Tian, tetapi Xiao bisa merasakan keberadaan Luo Tian. Xiao Yan pada akhirnya berdiri di titik di mana aura dari Luo Tian terasa cukup kuat. Xiao Yan pada akhirnya tersenyum dan pada saat ini mulai berbicara. Xiao Yan berkata bahwa dirinya pada saat ini benar-benar sangat penasaran. Sepertinya si pria benar-benar memiliki begitu banyak beban, dengan banyak warisan yang mulia. Mendengar Xiao Yan yang berbicara mengenai hal ini, membuat Luo Tian semakin ketakutan, semakin putus asa. Namun, Luo Tian pada saat ini hanya bisa berdiam diri, bersembunyi dengan menggunakan kristal, berharap Xiao Yan tidak akan menemukannya. Sementara itu, Xiao Yan pada saat ini lanjut berkata, sepertinya si pria merupakan pewaris terkuat di aliansi Dosian. Oleh karena itu, pada saat ini, Xiao Yan benar-benar ingin meminta sesuatu darinya. Mendengar perkataan Xiao Yan ini, Luo Tian pada saat ini benar-benar menjadi semakin serius. Di tengah-tengah ketakutannya, jantungnya berdebar kencang, napasnya tercekat, dan keringat dingin mulai membasahi tubuhnya. Sosok Xiao Yan pada akhirnya segera berbicara kepada Luo Tian. Sepertinya kita harus melakukannya dengan kaki kanan terlebih dahulu. Begitu Xiao Yan berbicara di tahap ini, Luo Tian seketika gemetar hebat. Dirinya tiba-tiba menundukkan kepalanya dan melihat ke kaki kanannya. Tiba-tiba, kaki kanan Luo Tian sepertinya telah mengembangkan kecerdasannya sendiri dan mulai menggeliat, mencoba melepaskan diri dari tubuhnya. Pada akhirnya, kaki kanan emas ini langsung melesat keluar dari tubuhnya, meninggalkan luka menganga di tempatnya. Lesatan cahaya seketika langsung lari menuju ke arah Xiao Yan, dan kaki tersebut menyatu dengan kaki Xiao Yan. Kaki kanan Xiao Yan berubah menjadi kabut berdarah dan terhubung sempurna dengan kaki kanan yang sebelumnya dimiliki oleh Luo Tian. Pada saat ini, Luo Tian pun pada akhirnya hanya bisa memandang ke arah Xiao Yan dengan penuh kengerian, dengan mata yang dipenuhi dengan ketakutan dan keputusasaan. Luo Tian di dalam hatinya bergumam, bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin orang ini bisa merebut warisan yang mulia begitu saja? Ini tidak mungkin. Sementara itu, di sisi lain, Xiao Yan pada saat ini masih terus berbicara, bagaimana dengan kaki kiri? Luo Tian pun segera menundukkan kepalanya dan melihat ke arah kaki kirinya. Adegan yang seperti sebelumnya pada saat ini kembali terjadi, membuat Luo Tian benar-benar terkejut di tengah-tengah kebingungannya, di tengah-tengah ketakutannya. Luo Tian pada akhirnya bergumam, bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Namun, ketika memikirkan hal ini, Luo Tian seketika tersadar sesuatu dan tercengang. Dengan sedikit bergetar dan serak, dirinya pada saat ini menatap ke arah Xiao Yan dan berkata, kecuali ini adalah reinkarnasi sejati yang mulia, yang sesungguhnya. Sementara itu Luo Tian pada saat ini menatap ke arah Xiao Yan dengan perasaan menyedihkan. Luo Tian merasakan rasa patah hati melihat warisannya benar-benar diambil dengan paksa dengan begitu mudah. Selain itu hal tersebut juga seketika membuat energi Luo Tian benar-benar rusak parah. Meskipun lengan dan kakinya pada saat ini bisa kembali tumbuh tetapi kekuatannya benar-benar berkurang. Luo Tian juga memuntahkan seteguk besar darah dengan wajah yang dipenuhi dengan keengganan. Luo Tian pada saat ini pada akhirnya terlihat tampak ganas ketika menatap ke arah Xiao Yan. Luo Tian pun bergumam bahwa ini benar-benar tidak mungkin. Berita yang telah dirinya terima adalah bahwa reinkarnasi yang mulia telah dimusnahkan dalam pertempuran bintang Hongmeng. Sejauh yang dirinya tahu orang tersebut juga bernama Xiao Yan. Wajahnya juga tidak terlihat mirip dengan sosok yang pada saat ini berada di hadapannya. Mungkinkah Xiao Yan bukanlah reinkarnasi dari Yang Mulia dan mungkinkah reinkarnasinya adalah Xiao Feng? Namun hal itu benar-benar tidak mungkin karena reinkarnasi Yang Mulia dia telah lama mati di bintang Hongmeng. Bagaimana mungkin Xiao Feng bisa menjadi reinkarnasi dari Yang Mulia? Luo Tian pada akhirnya hanya bisa mengertakkan gigi di tengah-tengah pikirannya mengenai hal ini. Pada akhirnya Luo Tian memutuskan untuk segera keluar dan langsung bertemu dengan Xiao Yan. Luo Tian pada saat ini segera menatap tajam ke arah Xiao Yan dan bertanya dengan suara yang dalam. Luo Tian tanpa banyak bacot lagi segera bertanya apakah dirinya reinkarnasi Yang Mulia.
Xiao Yan pada akhirnya menatap ke arah Luo Tian yang baru saja muncul di hadapannya. Xiao Yan pada saat ini hanya mengangkat bahu dengan ekspresi acuh tak acuh. Sementara itu Luo Tian pada saat ini benar-benar tidak bisa mengendalikan emosinya dan mulai berteriak. Luo Tian kembali berkata bahwa ini benar-benar tidak mungkin. Reinkarnasi yang mulia telah lama mati di bintang Hongmeng. Bagaimana mungkin dirinya bisa menjadi sosok reinkarnasi dari yang mulia? Mendengar pertanyaan dari Luo Tian, Xiao Yan segera menjawab tersenyum. Xiao Yan berkata bahwa dirinya memang mati dalam pertempuran bintang Hongmeng. Namun hanya saja dirinya beruntung dan dirinya tidak jadi mati sepenuhnya dan hidup kembali. Oleh karena itu maafkan dirinya karena dirinya telah mengecewakan Luo Tian. Mendengar apa yang baru saja dijelaskan oleh Xiao Yan, Luo Tian masih menolak. Luo Tian kembali berkata bahwa ini benar-benar tidak mungkin. Sejauh yang dirinya tahu, reinkarnasi yang mulia memiliki nama Xiao Yan. Sementara itu dirinya hanyalah murid dari aliansi Dosian yang bernama Xiao Feng. Dirinya juga telah bergabung dengan aliansi Dosian sedari dulu. Jika dirinya adalah reinkarnasi dari yang mulia, maka bagaimana mungkin mereka tidak mengetahuinya? Menanggapi hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini menatap ke arah Luo Tian yang dipenuhi dengan keraguan. Xiao Yan pun segera menghela nafas dan lanjut mengulurkan tangannya ke arah wajah. Xiao Yan pun lanjut merobek sepotong kulit di wajahnya dan memperlihatkan penampilan asli Xiao Yan. Luo Tian pada akhirnya segera terdiam melihat sosok asli di balik wajah Xiao Feng. Luo Tian memandang ke arah Xiao Yan dengan cengeng sebelum akhirnya bertanya bagaimana dirinya bisa melakukan hal ini. Bahkan jika wajahnya bisa berubah, bagaimana mungkin dirinya bisa menyembunyikan auranya? Luo Tian pada saat ini hanya bisa terngangak melihat sosok tampan yang berada di hadapannya. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini hanya tersenyum menatap ke arah Luo Tian. Setelah beberapa saat, Xiao Yan pada akhirnya segera menghela nafas dan mulai berbicara kepada Luo Tian. Xiao Yan berkata bahwa dirinya baru menyadari siapakah sosok yang dimaksud oleh Jin Wuye sebelumnya. Sepertinya Luo Tian adalah orang yang ditujukan untuk membangkitkan kembali sosok yang mulia. Menurut Xiao Yan, Luo Tian hanyalah sebagai wadah dan dirinya telah mengambil jalan yang salah. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan ini, ekspresi dari Luo Tian berangsur-angsur berubah. Ekspresi ganasnya pada saat ini benar-benar menghilang digantikan dengan ekspresi terkejut sebelum akhirnya berubah kembali menjadi ekspresi kusam. Sesungguhnya Luo Tian di dalam hatinya benar-benar menyadari bahwa hari ini akan datang. Luo Tian telah memikirkan hal ini berkali-kali pada saat-saat sebelumnya. Hal itu dikarenakan tidak peduli berapa kali dirinya mencoba untuk mengendalikan warisan yang mulia dengan kekuatan fisik yang dirinya miliki, dirinya benar-benar tidak pernah berhasil. Namun dirinya tidak memiliki jalan untuk kembali dan karena semuanya sudah terlanjur, Luo Tian hanya bisa mengikuti keinginan dari aliansi Dosian dan meneruskan hal ini. Melihat Luo Tian yang terdiam, Xiao Yan juga sepertinya menyadari apa yang dipikirkan oleh Luo Tian. Xiao Yan pada akhirnya berkata dengan tenang bahwa Luo Tian tidak perlu khawatir. Setelah Luo Tian mengembalikan warisannya, Xiao Yan tidak akan menghabisi Luo Tian. Luo Tian hanyalah bidak catur dan menghabisinya tidak akan berarti apapun. Mendengar hal tersebut, Luo Tian pada saat ini benar-benar tidak menunjukkan ekspresi apapun. Luo Tian hanya bisa bergumam bahwa meskipun momen ini sangat buruk, tetapi dirinya sangat bahagia. Dirinya telah mencoba menjadi yang mulia dengan gila-gilaan sepanjang waktu. Dirinya juga telah dengan gila membayangkan bahwa dirinya adalah yang mulia. Namun sesungguhnya dirinya tahu bahwa dirinya bukanlah reinkarnasi dari yang mulia dan dirinya memahami bahwa hari ini akan terjadi. Luo Tian pada saat ini benar-benar mengaku bahwa apa yang dirinya lakukan sangatlah salah. Aliansi Dosian juga benar-benar salah dan khayalan ini benar-benar membuat orang menjadi gila. Setelah perkataannya terdengar, pada akhirnya mata kanan Luo Tian segera terbang keluar. Setelah itu tulang batang tubuh yang mulia di dalam tubuh Luo Tian juga seketika menghilang. Sekarang semua warisan yang berada di dalam tubuh Luo Tian benar-benar telah menjadi milik dari Xiao Yan. Xiao Yan bisa merasakan tubuh fisiknya menjadi lebih kuat, sementara Luo Tian merasakan penurunan origin Qi dan darah. Luo Tian pada saat ini hanya bisa tersenyum sedih dengan wajah yang menjadi semakin pucat. Luo Tian pada saat ini segera terkenang kembali masa-masa hidupnya di masa lalu. Dirinya hanya bisa merasakan perjuangannya selama ini yang berakhir dengan kesia-siaan. Mata Luo Tian pada saat ini kehilangan kilaunya dan dirinya berniat untuk meledakkan diri. Luo Tian berpikir bahwa hidupnya pada saat ini benar-benar sudah tidak lagi berguna. Namun pada saat yang bersamaan Xiao Yan pada saat ini muncul dan mengeluarkan tangannya untuk memegang bahu Luo Tian. Luo Tian pun sedikit menoleh dan tersenyum pahit. Xiao Yan pada saat ini segera menoleh dan mulai berbicara perlahan kepada Luo Tian. Xiao Yan berkata bahwa dengan mampu memiliki begitu banyak warisan dari Yang Mulia, hal tersebut menunjukkan bahwa Luo Tian tidak memiliki keraguan sedikit pun tentang bakat miliknya. Selain itu, bagaimanapun kekuatan dari Yang Mulia ini adalah kekuatan orang lain dan bukan milik Luo Tian. Karena warisan tersebut telah menghilang, maka mereka hanya harus memulai dari awal. Namun jika Luo Tian pada saat ini ingin mati, maka Xiao Yan tidak akan menghentikannya. Jika hati Luo Tian sudah mati, maka memang tidak ada gunanya bagi Luo Tian untuk hidup. Namun Xiao Yan berharap Luo Tian bisa mengerti bahwa kehilangan warisan ini bukanlah berarti kehilangan kekuatan.
Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan ini, Luo Tian yang mentalnya sudah hancur pada saat ini seolah-olah merasakan sedikit kenyamanan, namun dirinya pada saat ini benar-benar masih diliputi dengan perasaan putus asa. Bersamaan dengan kedua belah pihak yang pada saat ini saling berbincang-bincang, sosok tua yang memegang labu minuman pada saat ini segera mendekat dan berbicara kepada Xiao Yan. Sosoknya berkata agar mereka mengizinkannya memberitahu mereka kabar baik. Pada saat ini ada aura kuat datang ke sini dan itu akan tiba dalam waktu kurang dari 3 hari. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pun tercengang dan buru-buru memanggil tahanan spiritual. Xiao Yan pun membuka peta langit berbintang dan Xiao Yan bisa melihat lesatan cahaya merah dengan jelas meluncur. Melihat peta langit bintang ini, Luo Tian juga perlahan mengangkat kepalanya. Luo Tian pada akhirnya berkata dengan perlahan bahwa pemimpin aliansi sedang menuju ke tempat ini. Xiao Yan pun mengerutkan kening ketika mendengar apa yang barusan dikatakan oleh Luo Tian. Ia belum pernah melihat pemimpin dari aliansi Dosian sebelumnya. Kekuatannya juga tidak bisa dibayangkan oleh Xiao Yan dan Xiao Yan pada saat ini benar-benar terkejut. Namun meskipun Xiao Yan tidak mengetahui apapun tentang sosok tersebut, dengan hanya sosoknya yang mampu mengendalikan seluruh aliansi Dosian, tentu saja kekuatannya tidak perlu diragukan lagi. Xiao Yan pada akhirnya bertanya kepada Luo Tian apakah Luo Tian tahu apa kekuatan dari pemimpin aliansi Dosian. Mendengar hal tersebut, Luo Tian pun menggelengkan kepalanya perlahan. Luo Tian lanjut berkata bahwa meskipun dirinya telah dikalahkan tetapi keluarga Jin telah memberi Luo Tian segalanya. Oleh karena itu, bagaimana mungkin dirinya pada saat ini bisa membocorkan mengenai hal tersebut? Bagaimana mungkin Luo Tian berani berkhianat untuk memberikan bahaya kepada mereka? Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini hanya bisa terdiam sambil melirik ke arah pria tua yang memegang labu anggur. Xiao Yan pada saat ini